Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi dari Sagittarius, arti hadirmu, energi Februari 2023 ya. Sorry ini telat banget. Harap maklum ya, paling udah terbiasa lah. Nona Pastel suka ghosting ya. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Kita akan lihat the truth dari Sagittarius. Kalau dia dikasih kesempatan untuk speak the truth, kira-kira apa bunyi kejujuran yang terdengar di telinga kamu, Sagittarius? Oke. The truth dari Cross Watchers, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Februari 2023. Clarify, please clarify. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Oke. Deck pertama dia. So many things reminds me of you. Banyak memori yang begitu manis ya. Jadi kalau dia ngelihat sesuatu, dia ingatnya kamu. Cie-cie. Misal dia lagi jalan, denger musik. Ternyata musik itu musiknya kalian berdua gitu. Dia ingat kamu. Kalau dia lagi jalan, ngeliat orang yang postur tubuhnya sama kayak kamu, gesturnya sama kayak kamu, atau warna bajunya mirip kamu, dia ingat kamu. Ya. Atau mungkin kalian punya tempat kafe, kenangan bersama gitu. Kalau lagi ke situ, dia ngerasain energi kamu. Oke, jadi ini dia mungkin ada di circle di mana kebiasaan kalian tuh di situ gitu loh. Jadi kalian punya tempat favorit dan mungkin dia juga mungkin dekat tempat kerjanya atau dekat tempat bisnisnya, sehingga kayaknya banyak kenangan gitu dimanapun itu mengingatkan dia sama kamu. Oke, so mudah-mudahan itu sweet memory ya. Dek kedua, I want to tell you how I feel. Aku pengen ngomong sama kamu apa rasanya jadi aku. Yang aku rasain. Oke, apa ya yang dia rasain? Dek ketiga, we will be together again, oke? Ada seseorang yang stuck dengan kamu. Fix ini, dia stuck. Gak bisa move on. Dia masih mengimani agar kalian kembali bersama. Kita akan bersama lagi. Oke. We will be together again. Itu ada tekad yang kuat dalam dirinya, passion yang kuat. Kamu masih ada untuk masa depan dia. Dia masih merasa bahwa hubungan ini hanya masa jeda dan belum benar-benar berakhir. Bottom of the deck, I know I mess up everything. Aku tahu aku mengacaukan segalanya, mungkin dengan drama, mungkin dengan ya tricky attention attraction yang dia rasa perlu dia lakukan untuk memberi makan egonya. I don't know, kayak seseorang yang mungkin punya obedience atau behavior yang negatif, sehingga dia butuh orang lain untuk supply egonya. Oke? So, ya dia sadar, dia mengacaukan semuanya. Mungkin juga kalian lagi ribut besar, terbakar amarah, dia langsung ngomong putus gitu. Langsung cut off hubungan. Nah, ini sepertinya ada rasa penyesalan. Atau mungkin ini karma situation, sesuatu yang tidak berarti untuk dia di masa lalu, yaitu kamu
dan hubungan kalian. Tapi di masa sekarang itu menjadi sangat priceless, sangat berharga. Oke? Oke, so kita akan lihat dari 78 deck untuk Sagittarius, clarify Sagittarius. Ini ada 3 baris ya, baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, ada bottom of the deck, itu obstacle kamu ya, arti hadir Sagittarius. Clarify my darling angels, arti hadir Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi energi Februari 2020, oke, 2023, clarify please, jumping card. Clarify. Thank you my darling angels, thank you. Sagittarius. Ini deck pertama ya, jumping card, jadi deck pertama kamu. The Emperor energi beberapa mungkin dealing dengan Aries, atau memang kamu berusaha untuk kendalikan situasi atau apapun. Kamu memilih untuk diri kamu sendiri, sepertinya kamu memilih untuk memulihkan diri kamu memilih untuk enjoy dengan diri kamu, menikmati kehidupan kamu, melakukan apapun yang kamu ingin lakukan, yang selama ini ketika bersama dia itu tidak bisa kamu lakukan, you know. Kamu berusaha untuk ada di kendali kamu sendiri, apapun yang bisa kamu kendalikan, ingin kamu kendalikan. Oke, dan di sini kamu bertahan mungkin juga karena dignity atau harga diri kamu yang ingin kamu pertahankan, karena mungkin selama ini pasangan kamu tidak respect dengan kamu, so beberapa juga karena ego di sini. Oke. Oh, the wheel of fortune, so situasi berputar arah. Lebih nyaman sendiri daripada punya pasangan yang begitu banyak drama, yang begitu banyak toxic, yang begitu banyak kebodohan atau stupidity. Oke. So the wheel juga tentang pelajaran kehidupan, ada fase perubahan. The universe memisahkan hubungan yang toxic atau hubungan yang tidak adil di sana antara kamu dan dia. Itu jadi bagian dari masa lalu kalian, dan sekarang ada proses pembelajaran. Apa yang harus kamu benahi, apa yang harus dia benahi untuk menjalani masa depan, takdir, destiny di sini. Dan di sini seperti roller coaster, oke? Seperti roller coaster di sini. Kehidupan kamu berubah ya. Kamu ngerasa arahnya jadi berbalik ke kamu, di mana fase kamu ingin happy dengan diri kamu sendiri karena selama ini banyak pengorbanan atau harga yang harus kamu bayar untuk sebuah koneksi yang kamu pertahankan di sini. So I guess like it's time for you, yourself, your healings, and then your future, dengan semua mimpi-mimpi dan harapan kamu yang tertunda selama bersama dengan pasangan kamu, atau hanya dealing dengan Taurus di sini. Oh, sorry. Energi dari The Emperor, Libra, Taurus, energi Earth sign ini major arcana. So ini fasenya bisa sampai April, Mei. Ya, April, Mei, Juni awal ya. Jadi fasenya akan sangat lama karena major arcana. Saya minum dulu ya. Oke. So menikmati hidupmu, berbahagia dengan dirimu. Ya mungkin kalau mau liburan atau apa ya, kamu jauh lebih ganteng, lebih cantik, lebih seksi. Karena udah stressless. Semua yang terikat lepas gitu. Oke, so kamu happy sekali di sini. Di sini ada King and Queen of Tarot. Dan di sini ada the Wheel, so you are the king, you are the queen. You take control everything on your zone, your side di sini. Jadi yang drama, toxic, stupidity people, stay away from me. Yes. Sagittarius. Sepertinya di sini kamu cukup happy, sangat happy malah. Semua hal bisa kamu kendalikan.
yang nggak kamu kendaliin, kamu usir jauh, sana. Di sini cukup kuat, kamu sangat menikmati hidup kamu. Oke, cool. Dan saya lihat di sini kayak proses healing itu kamu nikmati. Sih kayak kamu ngerasa bahwa kamu nggak pernah ngerasain situasi terdamai dalam hidup kamu tanpa no drama, no toxic people, no stupidity people. Itu kayak happy banget buat kamu. Kayak oke, gue hidup dengan pikiran gue, dengan otak gue, dengan karya gue, dengan happy gue, dengan dunia gue mau kemana pun. Kayak kamu merdeka, merasa bahwa kamu bisa mengekspresikan apapun untuk menentukan masa depan kamu, takdir kamu sendiri. Tanpa ada pertimbangan dengan situasi drama. Oke. Oke. Energi dari dia di sini baris kedua. Oh, the star energy. I think like dia masih berharap hubungan ini pulih, the star energy. Bisa kamu yang famous, bisa dia yang famous. Bisa juga tentang body goals. Oke. Dia merasa dia cantik atau ganteng atau punya physical attraction yang sangat oke. Kayak seseorang yang mengandalkan fisik begitu. Dia tahu dia mudah mencari pengganti kamu, atau dia merasa bahwa dia layak untuk bersikap drama dengan stupidity, dengan toksiknya dia, karena dia ngerasa bahwa dia diinginkan banyak orang karena mungkin dia famous atau ganteng atau tampan atau ya karirnya lagi bersinar begitu. So dia membuat orang lain, dia merendahkan integritas orang lain di sini. But ada fase di mana dia merasa bahwa nothing, semua yang dia miliki itu nothing begitu. Itu hanya kayak aksesoris begitu, kayak famous, material things. This is about accessories about our life begitu. Ada fase itu dia rasa ketika dia ingin pulihkan hubungan di sini. Oke? Nine of Wands di sini seseorang yang punya fear begitu kuat, ngerasa bahwa apapun yang akan dia lakukan itu pasti mental dari kamu, pasti kamu akan menolak dia, pasti kamu benar-benar akan menjauh dari dia, mungkin akan bikin satu arah agar dia tidak bisa kembali sama kamu. Dia tahu apapun yang dilakukan akan sangat sulit untuk membuat hubungan kalian menjadi pulih kembali. Tapi dia masih melihat masa depan, ada bersama dengan kamu, your destiny di sini adalah dia, begitu. Dia masih punya energi itu dalam diri dia. Six of Swords di sini dia sudah seperti cross watchers, ya, cross watchers yang seseorang yang melihat kamu dari arah berseberangan di sana. So dia tahu bahwa dia hanya bisa menunggu untuk kamu kembali karena apapun yang dia lakukan sepertinya tidak akan pernah berhasil membuat kamu kembali sama dia. Okay? But I think like ada fase di mana dia punya ketakutan yang besar ketika membayangkan kamu tidak pernah kembali, ketika membayangkan kamu sama orang lain. Itu kayak fear yang kuat banget. Okay? Berusaha berharap masa depan akan bertemu kamu lagi. Oke. Dan di sini makanya so many things reminds me of you, ini dia. Dia selalu ingat kamu. Mungkin banyak sweet memory di sini. And then di sini ada I want to tell you how I feel. Rasanya merasa takut kehilangan kamu, merasa takut untuk kembali, ketakutan membayangkan kamu dengan orang lain. Rasanya itu sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu banget ya buat dia. Dan di sini ada we will be together again. So dia belum kemana-mana, masih stuck, belum pergi. Oke, dia masih mau ngamati, melihat kamu karena gak yakin kalau kembali kamu bakal terima dia lagi. Oke, acceptance dia masuk dalam hidup kamu, dia gak yakin. I know I mess up everything. Akhirnya dia menyadari bahwa situasi dia yang merasa penting dengan semua aksesoris yang dia miliki, even itu mungkin famous atau mungkin
seseorang yang punya kesuksesan secara karir atau bisnis atau material things di sana, atau secara fisik dengan attractionnya, ya dengan kecantikan, ketampanannya, atau body goalsnya, itu ternyata hanya aksesoris. Dia ngerasa itu penting dan kamu akan worship dengan dia untuk cintanya dia. Ternyata I guess you don't need anyone, okay, who doing toxic or stupidity people ya. Ngerasa nilai dia lebih tinggi dari orang lain gitu. See? Oke. Okay. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, of course ya. Dia ketakutan bahkan ketika membayangkan kamu sama orang lain. Oke. Okay? Arti hadir kamu tuh of once di sini, dia menanti kamu meskipun di sini seperti badai, karena dia merasa bahwa ada situasi stuck di mana ego kamu, ego dia di sini menjadi power yang cukup kuat untuk membuat situasi semakin stuck, oke? Situasi semakin berkabut. Eight of Cups di sini, dia cinta dengan kamu, tapi dia rasa kamu udah gak cinta lagi sama dia. Dia ngerasa cukup sulit untuk keluar dari situasi di mana meyakinkan bahwa kalian udah berpisah, kalian sudah tidak bersama lagi, itu sangat sulit. So dia merasa walaupun dia mencintai kamu, seperti impossible untuk balik lagi sama kamu. Dan oke, Three of Pentacles, mungkin dia akan menunggu kamu di sini dan terus merindukan kamu. Dia bukan hanya menunggu kamu, tapi dia merindukan kamu di sini, Sagittarius, karena dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk manifest hubungan kalian dipulihkan kembali. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, of course, yes, absolutely yes. Dia masih menunggu kamu di sini, belum kemana-mana di sini. Dengan rasa takut, panik, cemas, dan stres yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa kamu pasti akan kembali sama dirinya sendiri, itu kayak sesuatu tekanan besar dalam hidup dia. Stres di sini, frustasi di sini. Dia tidak membicarakan apa yang dia rasakan pada orang lain, mungkin juga karena pride di sini, dia nggak mau malu dengan hubungan dia yang berakhir dengan kamu, dan mungkin sebabnya karena dia. So ini dia pendam sendiri, semakin dia pendam, ketakutan semakin menguasai dia bahkan. Ya ini kena mental ya menurut saya, karena dia nggak bisa cerita ke orang lain, dia pendam itu, dan cinta itu nggak berhenti, semakin bertumbuh dan berkembang di dalam dirinya. Oke, so ada seseorang yang begitu frusteso dan desperado, Alejandro Maldonado Esperanza di sini dengan kamu ya. Kalau kamu tanya, itulah artinya kamu. Kamu menyadarkan dia bahwa hidup ini bukan tentang aksesoris. Oke, kaya, punya materi, punya karir yang oke, atau bisnis yang sukses, atau ya materi, atau tubuh yang cantik, wajah yang ganteng di sana, itu hanya aksesoris yang tersisa, yang akan membuat hubungan menjadi bertumbuh dengan subur, perlu dipupuk dengan cinta, kasih sayang, kebaikan, ketulusan, kesetiaan di sana, komitmen di sana. Sisanya aksesoris. Kamu membuat dia menyadari itu, esensi dari kehidupan dengan nilai-nilainya di sana. Oke, because you are king of queen of tarot. Jadi kayak apa ya, tarot ini kan membicarakan tentang pelajaran kehidupan, siklus kehidupan begitu. So perlu belajar di sana untuk tumbuh jadi dewasa. Di Empress di sini, bertumbuh jadi dewasa itu penting, bukan hanya usia yang bertumbuh menua, tapi harus juga dibarengi dengan pendewasaan diri dan melihat hidup dengan esensi yang lebih, filosofinya harus lebih dalam lagi. Oke. Obstacle-nya kamu ya di sini. The Fool's energy. Oke, mungkin juga kamu seseorang yang egois. Ini kan pelajaran kehidupan, jadi dua arah. Yang belajar bukan hanya dia, tapi kamu juga. So the Fool's energy di sini seperti seseorang yang melakukan hal bodoh, hal ceroboh.
Apapun akan kamu lakukan untuk kemenangan diri kamu. Ketika the Fools dengan the Emperor energy, seseorang yang akan kendalikan segala sesuatu itu terdorong oleh egonya di sini. So, belajar untuk lebih punya kesadaran jauh lebih baik Sagittarius, dan kamu berusaha untuk mencoba memulai awal baru, mencari cinta baru, mencari koneksi baru. Ace of Cups di sini cinta baru, berusaha untuk membuka circle yang baru, mengizinkan diri kamu ada di fase untuk adventure, untuk berkenalan, berpetualangan dengan siapapun, karena proses perkenalan perlu membuka diri seluas-luasnya. Ngerasa bahwa inilah awal baru, semangat baru, desire yang baru, kamu lebih bersemangat. Di sini ada Three of Swords, the power of broken heart. So, kamu ngerasa bahwa cinta itu pada seseorang, kalau orang itu tidak menerima kamu, itu akan membuat kamu broken heart. Dan ada fase di mana kamu menyadari bahwa dia ini tidak pernah mencintai kamu. Dia tidak pernah mencintai kamu sepanjang kalian bersama. Kamu merasa bahwa bodoh sekali kamu mau dengan dia, bertahan dengan koneksi kamu sama dia. Membuat hubungan ini bertumbuh, membuat hubungan ini bekerja, itu seperti ada di sisi kamu selalu di sini. Perputaran roda destiny berjalan karena kamu yang menggerakkan roda itu, bukan dari dia. Kamu ngerasa dia sangat egois di sini. Kamu ngerasa bahwa dia tidak pernah mencintai kamu dan dia begitu egois sehingga itu tidak penting semua perjuangan kamu berdarah-darah di sana, tidak pernah dia melihat atau berterima kasih atau menghargai, respect dengan kamu. So, ada fase di mana mungkin ada rasa kamu ya, kamu ngerasa gini, ngapain kamu mikirin dia, dia aja nggak mikirin kamu, lebih baik mencari orang yang mau mencintai kamu sepenuh hati di sini daripada mencintai. Kamu memilih untuk dicintai daripada mencintai. The Fool's Ace of Cups di sini. Oke. Saya ngerasa kayak kamu broken heart, tapi gini, berpisah sama dia adalah satu kepuasan untuk kamu. Kenapa? Kamu ngerasa bahwa I do anything, the best thing in my action, my effort untuk koneksi kamu sama dia, itu kayak kamu ngerasa kamu udah total all out di sana. Sehingga ketika kalian berpisah dengan rasa sakit yang kamu sadari bahwa dia tidak pernah mencintai kamu dan mempertahankan hubungan, selalu meninggalkan, mengakhiri hubungan ketika kalian sedang ada pertengkaran dan tidak mau memecahkan masalah, hanya mau dituruti aja, nggak mau mendengarkan kamu, tidak ada keputusan bersama, hanya ada di sisi dia. Kamu ngerasa bahwa kamu tuh bodoh mencintai orang yang egois di sini, the Fool's Ace of Cups. Kamu bodoh, merasa kayak kamu nyesel ya, betapa kamu mungkin sering banget ngomong dalam hati kamu bahwa kok bodoh banget saya mau cinta sama dia dan menjadikan dia satu-satunya dalam hidup kamu. Padahal itu cuma zong ya, dia itu cuma zombie yang gak mau hubungan ini ada status, ada komitmen. Dia cuma mau kencan aja atau hanya mau dengan kamu itu ya begitu-begitu aja, nggak ada status, nggak ada masa depannya. Ada fase di situ ini beberapa ya Sagittarius, terutama yang broken heart ini. Ngerasa kayak stupid banget kamu tuh, ngerasa gitu, kamu ngerasa diri kamu baru sadari gitu, how stupid you are when you take effort, action, investment your time for someone stupid gitu loh, yang nggak ada. Oke, nggak usah diterusin. I know what you feel. So, itu broken heart banget. I know. But you know what? Nggak ada yang sia-sia ketika kamu menabur. Ya, kamu banyak menciptakan memori manis di sini. Dia susah sekali move on. Dia tahu you are the star in the sky. Di sini ada the star energy. Beberapa dealing dengan Aquarius, you know. So, nggak ada yang sia-sia Sagittarius.
Di sini ada Queen of Pentacles, di sini komitmen. Komitmen yang kamu pertahankan, kamu perjuangkan. Even di sini kamu belum mencoba membuka hati kamu benar-benar untuk meyakini bahwa ada seseorang yang baru yang menjadi the one and only begitu untuk sebuah komitmen yang akan kamu jalani di masa depan, sepertinya belum ada. But I guess you are trying to open yourself to knowing stranger people and then acceptance when you feel match with them. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa kamu butuh waktu untuk mengenal, tapi esensinya saya ngelihat kamu mencari orang yang mencintai kamu dan memperlakukan kamu menjadi satu-satunya di sini, seperti yang pernah kamu lakukan dengan dia. Saya ngelihat kamu mungkin bergerak mencari cinta baru, tapi hati kamu di sini kamu masih merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Si Queen of Pentacles seseorang yang sangat berpengalaman, dengan sangat cooling down, dengan sangat kalem di sini, tidak tergesa-gesa untuk membuka hatinya lebar-lebar. But I guess you open connection, ya, kamu buka semua yang bisa kamu buka untuk mengenal orang baru di sini. Saya tidak melihat kamu ingin kembali dengan dia. Even kamu belum punya pengganti seseorang yang mau kenalan dekat dengan kamu, tapi di sini mungkin ada beberapa orang yang kenalan dengan kamu, tapi kamu nggak mau buka hati kamu karena kamu ingin meyakinkan bahwa orang itu benar-benar mencintai kamu dan mau take a risk di sini untuk menjadikan kamu the only one and menjadikan kamu destiny di sini untuk hubungan yang bertumbuh menua bersama. Oke, but ini bagus karena akhirnya kamu jauh lebih berhati-hati untuk tidak mencintai orang lain dengan terburu-buru di sana, berusaha untuk mengenal karakter. Mungkin ya, I don't know, like this is about good learning dengan the universe di sini sebagai guru besar kamu. So akhirnya kamu bisa melihat dengan cara yang lebih luas di sana. Oke, ini ada saran dari Angel Healings. Sagittarius, arti hadir energi Februari 2023. Please clarify, please clarify. Okay, jumping card. Third eye chakra. It is safe for you to see the energy of love in all of the forms, the angels, auras, and vision di sini. So ada di sini mata batin atau cakra mata batin yang sepertinya jadi pelindung kamu, ya. Mata batin kita mata batin kamu peka. Seorang yang punya kepekaan yang cukup bagus, punya frekuensi yang baik, ya, bisa selektif. Jadi semesta yang seleksi siapa yang harus ada di samping kamu. Artinya, mungkin dia bukan jodoh kamu kalau kalian belum menikah, atau kalau kalian sudah menikah, mungkin jodoh kalian sudah berakhir, waktunya sudah selesai, kamu harus masuk di chapter yang baru karena hubungan terlalu toksik, tidak bisa dipertahankan karena perlu ada pertumbuhan, pendewasaan, dan energi frekuensi kamu cukup baik di sini, you know. Apa ya, seperti seleksi alam, ya, gitu, semesta yang seleksi siapa yang harus stand beside you, oke? Bottom of the deck, di sini ada fairies. You have a strong bond with the fairies and your life purpose involve helping Mother Earth di sini. Fairies, ya. Jadi manusia ini banyak jenisnya. Ada manusia setan, manusia malaikat, ada manusia iblis, ada manusia bumi, ada manusia fairy, ada lagi dari entitas yang lain, tapi semua berwujud manusia. Entitasnya di dalamnya beda-beda, itu menurut saya. Ya, makanya ada orang yang mencintai hutan, mencintai hewan, bisa merasakan energi semesta, alam semesta, itu tergantung, ya, dia dari entitas mana yang terkoneksi dengan dia, atau memang dari situ, ya. Jadi manusia ini hanya wujudnya aja. Tapi di dalamnya itu berbeda-beda energinya. So, di sini kamu begitu peka. Saya ngelihat di sini mungkin kamu terkoneksi sekali dengan alam semesta, fairy di sini, pria di sini. Jadi kayak mungkin kamu terkoneksi juga dengan alam semesta dan mudah sekali untuk
menetralkan energi, merilekskan energi kamu di alam semesta. Kalau kamu, contoh misalnya gini, ada orang yang ngerasa damai ketika dia memeluk pohon, dia bisa bicara dengan pohon, karena pohon itu punya bahasa tersendiri, mereka juga makhluk hidup ya. Ataupun dengan hewan begitu. Ataupun dengan bumi ketika kita grounding, menyentuh tanah, pasir, batu. Ketika kita terkoneksi dengan hal-hal seperti itu, kita cenderung punya energi fairy di sana atau peri di sana. Karena mereka menjaga bumi juga ya, makhluk-makhluk yang menjaga bumi. Oke? So, itu yang sepertinya kamu tuh harus bersama dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama dengan kamu. Kamu nggak bisa dengan entitas yang lain begitu. Harus orang-orang yang sama seperti kamu, mencintai semesta dengan keseimbangannya. Oke? I don't know gimana cara jelasinnya ya. Kalau stres, kita peluk pohon, itu kayak rilis aja di sana. Atau kalau lagi marah, kita genggam batu-batu alam itu, kita genggam pasir, begitu. Itu kayak stres kita tuh, kayak kita alirkan ke pasir itu atau ke batu itu, coba sekali-sekali. Atau ketika kita merasa terkoneksi dengan semesta, dengan kaki kita menyentuh tanah, atau menyentuh pasir, kita ngerasa jadinya kayak doa kita tuh melaju begitu sampai ke hadapan Sang Pencipta, the universe. Atau seperti kita merasa ada kekuatan baru ketika kita sambil berdoa melihat ke atas, ke langit, dan kaki kita menyentuh tanah begitu. Kita ngerasa bahwa kita terkoneksi dengan divine guidance kita. I don't know, cobalah sekali-sekali untuk terkoneksi dengan your divine guidance atau dengan energi kamu sendiri ya. Karena kita punya energi itu begitu. Ada lagi juga kalau mau melihat matahari atau hutan menjadi kekuatan dia untuk menghilangkan stresnya, tekanannya, bebannya begitu. Ya banyak yang kayak gitu ya. Kalau ada mungkin bisa tulis di kolom komentar. Oke? Ada dari Oracle Light Walker for Sagittarius Sun Moon Rising and Venus Energy Februari 2023. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Sagittarius. Okay, initiation by fire. Ini sini protection. See, protection. So, kamu harus cari yang satu frekuensi dengan kamu. Kalau kamu nggak ketemu-ketemu, kamu akan yang berlaku seleksi alam. Seleksi alam, semesta yang seleksi. Dengan siapa? Kalau kamu nggak mampu untuk cari frekuensi sesuai dengan energinya kamu, semesta yang akan singkirkan orang-orang di circle kamu yang nggak satu frekuensi sama kamu. Karena di sini kamu diproteksi oleh semesta. Apa yang membuat kamu diproteksi? Kebijaksanaanmu, cakra ketujuh. Kamu orang yang melihat dengan cara yang lebih luas, sangat bijaksana, melihat dengan objektif. So, di sini kebijaksanaanmu yang melindungi kamu. Oke? Bottom of the deck. Oh my God, reassurance of the golden light. Ini energi kamu bagus sekali. Ya, kamu terkoneksi dengan Sang Pencipta. Di sini ada the universe dan di sini kamu. Doa kamu tuh selalu nyampe ke atas. Kalau kamu doanya minta dilindungi sama Penciptamu, kamu berdoa, ya Tuhan lindungi saya. Bahasa itu tercatat langsung di semesta. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang yang toksik dengan kamu, ketika ada bahasa perlindungan, di sini kamu diproteksi. Suka tidak suka, walaupun kamu mencintai orang itu, tapi orang itu mendatangkan keburukan dalam hidup kamu, dia akan mental dengan sendirinya. Karena ada ucapan kamu pada semesta, lindungi saya. Nah itu ya, jadi memang harus banyak doa perlindungan, tapi ketika doa perlindungan itu diucapkan, menurut saya berdoa itu seperti mantra ya. Ketika itu diucapkan, bersiap-siaplah, siapapun yang tidak layak untuk kamu akan tersingkir dengan sendirinya. Kamu harus siap untuk merasa sakit hati di sana ketika kamu tahu kebenarannya bahwa orang yang kamu cintai tidak baik untuk perjalanan spiritual kamu. Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.